Assalamualaikum Bu Suraya, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Betty, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Betty. Bu Betty bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Soraya, sesuai dengan janji kita kemarin ini ya Bu ya. Ya, Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Mungkin dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Soraya sampaikan? baik Bu Betty. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas murid saya, Bu. Jadi begini, Bu, di kelas saya ada satu anak setiap pagi berangkat sekolah diantar ibunya. Dan jika ditinggal ibunya pulang, anak tersebut menangis. Nah, anak tersebut maunya selalu ditungguin oleh ibunya, Bu. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung pada ibunya, sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan untuk mampu mandiri. Mandiri dalam hal berangkat ke sekolah tanpa ditungguin ibunya, gitu loh, Bu. Oh, begitu. Jadi begini ya Bu Soraya tadi ya, Ya, masalahnya Bu Soraya tadi, ada salah satu muridnya Bu Soraya yang masih bergantung kepada ibunya dan tidak mau ditinggal oleh ibunya saat belajar di sekolah. Nah, tadi anak tersebut, minta ditungguin ibunya terus di dalam kelas nggih, nggih, menangis begitu ya Bu? nggih, Bu. Nah, di sini Bu Soraya ingin supaya muridnya Bu Soraya ini nanti bisa mandiri dan ketika ditinggal oleh ibunya pulang, dia tidak menangis lagi. Nah, benar begitu nggih Bu Soraya? Iya, betul begitu, Bu Betty. Nah, hari ini itu ya Bu, kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang dialami Bu Soraya tadi. Jadi apa yang ingin Bu Soraya capai atau apa yang ingin Ibu Soraya harapkan dari percakapan kita siang ini, Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut, Bu, yang sering menangis di dalam kelas agar dia lebih mandiri dan mau ditinggal oleh ibunya, seperti teman-temannya yang lain, Bu. Oh ya, baik Bu Soraya. Jadi begini nggih, jenengan ingin percakapan kita di akhir nanti jenengan mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak tadi tidak menangis saat ditinggal pulang oleh ibunya. Begitu nggih, Bu? Ya, betul, seperti itu, Bu Betty. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih dengan Bu Soraya. Menurut jenengan, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih, Bu? Menurut saya, anak mandiri itu adalah anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain, Bu, dalam hal kecil maupun tidak bergantung lagi dalam hal yang lainnya, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu Betty. Oh, begitu. Ya, baik, Bu. Jadi menurut Bu Soraya ini, anak yang mandiri itu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain dan sudah bisa melakukan sendiri, termasuk hal-hal kecil seperti itu ya, Bu, ya? Ya, Bu, benar seperti itu. Nah, menurut Bu Soraya sendiri, indikator anak yang mandiri itu seperti apa sih, Bu? Menurut jenengan? Menurut saya, contoh kecilnya gitu, nggih. Misalnya, anak berani di dalam kelas tanpa didampingi orang tuanya. Minimal dia itu tidak menangis, Bu, ketika ditinggal ibunya pulang. Oh iya, berarti anak itu menangis ketika ibunya pulang begitu ya nggih Bu? Ingin selalu ditungguin. Nah, Nggih. menurut Bu Soraya, kira-kira yang membuat anak itu menangis itu kenapa ya Bu? Kenapa anak itu kok menangis ketika ditinggal pulang ibunya? Nah, menurut Bu Soraya, kira-kira apa penyebabnya Bu?
Mungkin mungkin loh ya Bu ya, ini menurut saya itu mungkin anak tersebut itu kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Mungkin juga masih takut dengan saya sebagai gurunya. Begitu Bu Betty. Oh, begitu. Berarti anak tersebut ini belum bisa beradaptasi dengan temannya, begitu nggih Bu, dengan lingkungan belajarnya, seperti itu. Belum bisa, apa namanya, membaur dengan teman-temannya. Ngoten nggih Bu? Nggih, nggih Bu. Nah, kira-kira ini Bu Soraya, yang ingin jenengan lakukan agar anak tersebut mau beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, kemudian apa mau membaur dengan rekan sejawatnya, dengan temannya, misalnya bermain bersama. Nah, itu kira-kira yang bisa jenengan lakukan itu bagaimana, Bu? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, Bu. Wah, itu sepertinya bagus sekali ya, Bu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, ngoten nggih. Nah, Nggih. rencananya Bu Soraya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, itu bagaimana, Bu? Lingkungan belajar yang seperti apa maksudnya Bu Soraya itu bagaimana? Menciptakan lingkungan yang nyaman, seperti menyeting kelas agar menarik, terus menghias kelas semenarik mungkin, memberikan pembelajaran yang edukatif, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya siswa sebagai bentuk penghargaan mereka. Sehingga murid saya nanti akan merasa nyaman di dalam kelas, Bu. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya Bu Soraya ya. Jadi Bu Soraya ingin menyeting kelasnya supaya terlihat cantik, terlihat indah, agar siswa pun juga merasa nyaman. Terus tadi Bu Soraya juga ingin apa itu memberikan pembelajaran yang edukatif, yang beraneka ragam. Nah, terus apa? Melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, luar biasa sekali Bu Soraya. Benar begitu ya Bu ya? Ya, Bu, benar begitu, Bu Betty. Nah, itu tadi kan berkaitan dengan lingkungan belajarnya nggih Bu. Supaya nanti anak ini bisa akrab dengan temannya. Kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Bu Soraya? Sepertinya saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. Mungkin loh, Bu ya. Baik mengintegrasikan dengan pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu, Bu Betty. Wah, ya bagus sekali Bu Soraya. Jadi nanti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah. Benar begitu ya Bu Soraya ya? Iya, Bu Betty, benar begitu. Nah, kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional tadi, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi, Bu. Nah, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran yang saya lakukan nanti, Bu Betty. Iya, baik Bu Soraya. Nah, ini sangat menantang sekali ya Bu. Jadi nanti Bu Soraya akan membuat papan emoji. Kemudian tadi apa melakukan restitusi, begitu ya Bu. Oke. Terus juga akan Oke. melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Begitu nggih Bu? Betul sekali, Bu Betty. Nah, Bu Soraya, kalau saya rangkum nih, langkah-langkah yang akan jenengan lakukan nanti itu berarti yang pertama
menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Terus tadi Bu Soraya juga bilang memberikan pembelajaran yang edukatif kepada siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Terus tadi ada memajang hasil karya siswa. Jadi siswa ini juga biar semangat begitu nggih. Terus mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan tadi misalkan Bu Soraya mengatakan membuat papan emoji dan akan melakukan restitusi begitu nggih. Terus jenengan juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Nah, benar begitu nggih Bu Soraya ya? Ya, benar sekali Bu Betty. Nah, di antara langkah-langkah tersebut nggih yang saya rangkum tadi itu, menurut Bu Soraya nih, langkah apa yang pertama kali ingin Ibu Soraya lakukan atau aplikasikan terlebih dahulu itu kira-kira apa, Bu? Mungkin yang pertama yang saya lakukan menciptakan lingkungan belajar nyaman terlebih dahulu, Bu, dengan cara menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan hasil karya siswa akan saya pajang, Bu, di papan pajangan depan kelas itu agar mereka bangga dan merasa senang belajar di kelasnya. Iya, Bu, saya sangat setuju sekali dengan Bu Soraya. Jadi langkah pertama yang mungkin jenengan akan lakukan nanti itu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya Bu. Nah, dengan cara tadi misalkan dengan cara menghias kelas supaya kelasnya pun terlihat indah. Kalau terlihat indah, suasana belajar pun menjadi nyaman bagi siswa. Benar begitu nggih Bu yang akan jenengan aplikasikan pertama itu tadi nggih? Nggih, betul. Nah, saya ingin itu, Bu, jenengan menceritakan menghias kelasnya itu maksudnya itu seperti apa, Bu? Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, Bu, yang meliputi minat dan profil belajar setiap siswa. Oh, jadi jenengan ini ingin ini nggih, menghias kelas tadi sesuai dengan minat dan profil belajar siswa. Ngoten nggih, berarti Bu Soraya tadi sudah mengamati kebutuhan belajar siswa juga. Benar begitu nggih, Bu? Ya, benar sekali Bu Betty. Nah, nah Bu Soraya, dari percakapan kita di siang ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan, Bu? Jadi, agar siswa saya itu tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan yang akan saya segera lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar murid saya, Bu. Nah, kira-kira kapan ini Bu, Bu Soraya ingin em, menghias kelasnya, mengekspresikannya? Nah, kira-kira kapan ini Bu bisa dilakukan ini? Sepertinya mulai besok besok pagi, Bu. Atau nanti kalau enggak ya bersama-sama dengan murid saya ketika sudah masuk setelah Oh, MPLS mungkin ya, Bu. Biar iya, nanti bersama-sama ya. nanti itu ya Bu ya, biar bersama-sama menghias kelasnya dengan murid. Jadi siswanya itu kan juga senang sekali diajak menghias kelas pasti apa namanya? Sangat antusias sekali gitu nggih. Nggih, Ini nggih, Bu. saya apa Bu? Sangat ini Bu, sangat antusias ingin melihat hasil dari menghias kelasnya Bu Soraya ini. Jadi langsung bisa diterapkan itu ya Bu nanti waktu apa tahun ajaran baru ini ya Bu ya besok Ya, ini nggih besok setelah Senin ya. MPLS Ya. ngoten nggih? Iya, setelah Iya. MPLS. Nggih, MPLS. Yes, benar begitu ya Bu Nggih. ya? Iya, Bu Betty.
Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi mungkin apa ya Bu, 2 minggu lagi mungkin ya Bu dalam menghias kelas. Karena menghias kelas itu kan menurut saya juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bu ya. Nah, nanti Bu Suraya Nggih, bisa bersama-sama dengan muridnya seperti itu. Nggih, begitu nggih nggih, Bu? Bu. Nggih, Bu Betty. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Betty. Saya rasanya tuh lega sekali setelah memberitahukan masalah saya. Terima kasih sekali loh, Bu Betty. Nggih, alhamdulillah kalau Bu Soraya sudah merasa lega begitu nggih, Bu. Semoga Nggih, nanti hasil dari kita berbincang-bincang di siang ini itu dapat memberikan manfaat, bagi kita semua, ngoten nggih, Bu. Saya nggih, Bu. juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Soraya, ngoten nggih. Nggih, Hati-hati di jalan, Bu. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Soraya. Assalamualaikum, Bu Soraya. Waalaikumsalam, Bu Betty. Wah, Bu Betty apa kabar nih? Sehat kan? Kayaknya kok tambah langsing aja nih. Alhamdulillah, baik Bu. Bu Soraya sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Bu Betty, saya sehat juga. Ada apa, Bu Betty kemarin kok nelpon saya, ngajak ketemuan hari ini? Sepertinya kok ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, begini Bu, eh saya itu mau bercerita tentang masalah yang sedang dialami di kelas saya Bu. Kira-kira apakah Bu Soraya bisa membantu? Oh, begitu ya, Bu. Tentunya jika kalau saya bisa, pasti saya akan bantu Bu Betty dengan senang hati. Apa yang ingin Bu Betty sampaikan? Nah, jadi itu Bu, begini Bu, saya tuh sedang punya masalah di kelas saya Bu. Tadi Hmm. pagi ibunya Bilal itu menemui saya di sekolah. Nah, beliau Nggih. ini menuturkan bahwa anaknya si Bilal itu sering dibully oleh Raka dan Adit, teman sekelasnya. Hmm. Nah, beliau menuturkan bahwa mereka itu memiliki grup WhatsApp, Bu. Nah, memiliki grup WhatsApp anak-anak gitu loh, Bu, tanpa wali murid, ngoten. Hmm. Jadi di situ cuma berisikan anak-anak saja. Nah, di dalam grup itu, Bu, Raka dan Adit itu eh, mengejek Bilal. Hmm. Bahkan itu ada kata-kata hewannya, Bu. Tadi di screenshot di grup yang tadi itu di grup di screenshot kemudian dikirimkan ke saya, Bu. Seperti itu. Wah, kasus kasus bullying di kelas Bu Betty ya, cukup mengkhawatirkan Bu. Jika tidak segera diatasi, jadi menurut Bu Betty, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu. Saya takut saya salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga mereka ini semua kan murid-murid saya, Bu. Raka, Adit, Bilal. Nah, itu kan semuanya itu murid saya, Bu. Ya, menurut Bu Betty, murid yang bernama Raka dan Adit tadi itu, ya Bu ya, seperti apakah kepribadiannya dalam keseharian mereka di kelas, Bu? Nah, itu Bu yang bikin saya kaget dengan kelakuan mereka di dunia maya. Hmm. Eh, karena saya melihat mereka itu anaknya itu santun sekali, Bu. Raka dan Adit itu termasuk anak yang cukup pendiam gitu, Bu. Hmm. Nah, ketika di sekolah, bahkan Raka ketika hasil pekerjaannya dinilai, dia tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata di dunia maya itu Raka dan Adit bisa berbuat seperti itu, Bu. Iya ya Bu ya. Yang sabar ya Bu, atau nafas dulu, rileks. Jadi menurut Bu Betty, kira-kira hal apa saja yang membuat atau memotivasi murid Ibu
Bu Betty tadi, seperti Raka dan Adit melakukan tindakan bullying tersebut terhadap murid yang bernama Bilal ya. Iya, Bu. Saya ini masih meraba-raba, Bu. Mungkin ada masalah di antara mereka bertiga ini. Ya, jujur saja ya, Bu, saya juga baru tahu ini. Jadi saya masih blank ini, Bu. Benar-benar masih blank gitu. Apa yang sedang terjadi di antara mereka bertiga. Aduh, ini bahaya sekali, Bu. Bullying sudah terjadi di kelas saya. Betul sekali, Bu. Bullying itu sangat berbahaya. Bullying itu kan perilaku yang agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain yang dianggap mereka itu lebih lemah daripada mereka, dengan tujuan menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus melakukan pencegahan bullying atau perundungan ini sedini mungkin di kelas dan sekolah kita, Bu. Iya, betul sekali sih apa yang disampaikan Bu Soraya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Raka dan Adit ini sudah menyakiti psikisnya si Bilal ya, Bu, dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan tadi sampai mengeluarkan kata-kata hewan seperti itu. Sehingga Bilal itu akhirnya ini, Bu, kurang bersemangat ketika berangkat sekolah. Nah, saya itu sangat menyesalkan. Kenapa loh, Bu, ini tuh kok bisa terjadi? Nah, begitu, Bu. Padahal sejak awal tahun pelajaran ya, Bu, saya itu sudah mewanti-wanti bahwa semua siswa itu untuk tidak ini, Bu, melakukan bullying. Nah, siapa yang melakukan bullying nanti akan saya beri hukuman keras, tapi nyatanya malah benar-benar terjadi, Bu. Ini loh yang membuat saya blank itu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Padahal sejak awal tahun pelajaran, Bu Betty sudah mewanti-wanti semua muridnya untuk tidak melakukan bullying. Dan siapa yang melakukan bullying akan Bu Betty beri hukuman keras. Menurut Bu Betty, jujur ya, Bu ya, untuk mengancam murid dengan hukuman seperti itu, kira-kira efektif nggak, Bu? Apakah dapat menghentikan bullying tadi? Iya, Bu, saya pikir itu dengan memberikan hukuman keras begitu ya, Bu, ya, Ya. itu efektif, tapi ternyata itu sangat tidak efektif, Bu. Hmm. Padahal itu saya sudah mengeluarkan seluruh ancaman saya, ternyata hanya mempan di sekolah saja. Di sekolah mereka itu seolah-olah sangat ini, Bu, sangat baik sekali. Nah, tapi di luar sana, nah mereka itu sangat tidak mengindahkan sama sekali, Bu, dengan perkataan saya. Begitu, Bu Soraya. Ya, sabar ya, Bu ya. Jangan putus asa dulu. Semua pasti ada hikmahnya. Kemarin saya kebetulan membaca dari internet tentang bullying juga. Kalau nggak salah ada 6 kategori bullying, Bu. Yang pertama itu kontak fisik langsung, seperti contohnya memukul, mendorong, menggigit, merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua adalah kontak verbal langsung, contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengejek. Yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung. Contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan. Kemudian yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Contohnya tindakan mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan, kemudian mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying. Contohnya itu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana itu tadi, media sosial atau media elektronik. Yang keenam yaitu bullying dengan melakukan pelecehan seksual. Nah, berarti yang dihadapi Bu Betty di kelas Bu Betty itu adalah yang cyberbullying. Kira-kira seperti itu, nggih, Bu? Nggih, Bu, ternyata ada pembagiannya ya, Bu, ya, kasus bullying itu tadi. Berarti Nggih, saya termasuk ini ya, Bu, di kelas yang saya alami tadi, cyberbullying ya, nggih, nggih, Bu. karena terjadi di dunia maya ya, Bu Soraya ya? Nggih. Betul sekali, Bu Betty. Baiklah, kita sudah tahu akar permasalahannya yaitu cyberbullying.
Kira-kira langkah apa yang akan Bu Betty lakukan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin, Bu? Mungkin ini Bu, saya akan memarahi ini mereka berdua, karena telah berbuat bullying, dan melanggar apa yang sudah saya wanti-wanti dari dulu, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apakah dengan memarahi anak atau murid tadi, Ibu yakin bullying tidak akan terjadi lagi di kelas Ibu? Astagfirullahalazim. Oh iya, Bu. Saya hanya bisa berpikir jalan pintas ya, Bu. Semarah apapun saya, tapi nyatanya keadaan bullying ini tetap terjadi dan saya harus merubah metodenya ya, Bu. Betul sekali, Bu Betty. Bu Betty harus bersabar dan menghindari penggunaan hukuman, deh. Lalu, apakah menurut Bu Betty ada cara atau metode lain selain memarahi murid-murid tadi, Bu? Mungkin saya akan mencoba memanggil mereka satu persatu ya, Bu. Kemudian, membicarakannya dari hati ke hati. Nah, seperti itu. Mungkin dengan membicarakannya dari hati ke hati akan lebih mengena, Bu, daripada saya harus memarahi atau mengancam mereka. Nah, kemudian itu nggih, Bu, saya simpulkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka tadi. Oh ya, bagus sekali, Bu. Itu sama saja dengan melakukan restitusi pada murid untuk menyelesaikan permasalahan, Bu. Apa itu restitusi ya, Bu? Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat daripada yang sebelumnya, Bu Betty. Oh, begitu. Nah, ya terima kasih ya Bu Saraya. Jadi saya ini sudah tahu apa? Restitusi. Nggih. Oke. Tadi saya apa itu ya Bu Soraya bilang restitusi itu. Jadi benar sih apa yang dikatakan oleh Bu Soraya nggih. Saya akan menguatkan karakter mereka agar mereka bisa membuang karakter negatifnya dan saya akan mencoba menguatkan karakter positifnya. Ngoten nggih Bu. Oke. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Bu Betty ke depannya untuk memperbaiki permasalahan di kelas Bu Betty? Nah, saya akan menjadikan ini Bu, hal ini sebagai pelajaran bagi teman-teman yang lain gitu nggih Bu, agar tidak melakukan hal yang sama. Terus saya juga akan mengangkat permasalahan ini di kelas Bu, namun saya tidak akan membawa nama anak-anak yang terlibat tadi. Ngoten nggih, dan mungkin nanti saya akan membuat kesepakatan kelas bersama Bu. Oke, Begitu, Bu. bagus. Bagus sekali, Bu. Langkah yang diambil Bu Betty sudah bagus sekali. Saya setuju sekali ya dengan Bu Betty. Semoga nantinya rencana Bu Betty akan berhasil atas semua langkah yang akan Ibu lakukan tadi. Syukurlah. eh Sekarang saya ini Bu merasa lebih lega karena saya tadi tuh masih bingung Bu, bagaimana mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Takut apa ya Bu? Takut salah sangka, salah langkah ngoten loh. Nah, oleh karena itu ini tadi saya berkonsultasi dengan Bu Soraya. Syukurlah kalau Ibu Betty sudah lega, ya. Kemudian dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kemudian siapa saja Bu yang bisa membantu Bu Betty untuk mensukseskan komitmen tersebut, Bu? Saya akan berkomitmen menghilangkan bullying dari kelas saya, Bu. Saya juga akan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan
pesan stop anti-bullying karena kejadian ini juga terjadi di sosmed yang waktunya itu juga di rumah ya Bu. Maka saya juga akan membangun komunikasi efektif dengan wali murid. Nah, untuk ikut mengawasi penggunaan sosial media di rumah. Kemudian saya juga akan berusaha menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, Bu. Serta menciptakan kasih sayang antar sesama teman, saling menghargai antar sesama teman. Nah, sehingga mereka akan segan melakukan bullying ke temannya, Bu. Wah, itu ide yang luar biasa sekali, Bu Betty. Saya sangat setuju. Saya harap rencana mulia Bu Betty segera dapat ditindaklanjuti ya. Nanti kalau butuh bantuan saya siap membantu Bu Betty. Iya, terima kasih banyak Bu Soraya. Ya, setelah Bu Betty bercerita, dan alhamdulillah sudah ada titik temu atau solusi permasalahan yang sekarang, bagaimana perasaannya Bu Betty? Sudah lebih baik ya? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih baik dan lega. Pikiran saya yang tadinya blank ini sudah plong, sudah lega. Terima kasih banyak ya Bu Soraya atas waktu dan solusi yang sudah saya dapatkan untuk masalah yang sedang saya alami ini. Sama-sama Bu Betty. Semoga rencana yang sudah Ibu susun dapat dilaksanakan dengan baik. Beri saya kabar jika pelaksanaannya sudah berhasil ya Bu Betty. Siap Bu, pasti saya kabarkan. Nah, terima kasih banyak Bu Soraya atas waktu dan bantuannya untuk pemecahan solusinya. Siap Bu. Sama-sama Bu Betty. Pokoknya saling berkabar ya kalau sudah sukses. Nggih, terima kasih banyak Bu Soraya. Saya permisi pulang dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.